Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 MTS NU Miftahul Falah yang saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita masih diberi taufik, hidayah, inayah dari Allah sehingga kita bisa mengikuti pelajaran walaupun tidak bisa secara langsung, yaitu secara jarak jauh. Semoga kita semua bisa mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian dan nanti kita diberi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Sebelum kita mengikuti pelajaran, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah bisa menerima pelajaran, memahami dan sekaligus mengamalkannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Kali ini pelajarannya adalah tafsir, ya. Yaitu meneruskan tafsir yang kelas 7 dahulu. Oleh karena ini beda-beda kelas dan mungkin ada yang tidak sama, ya, pelajaran sampainya, maka nanti kalau ada yang belum sampai pada ayat yang saya akan baca ini, nanti tolong dilengkapi sendiri, ya, dengan teman-temannya atau dengan kitab yang sudah ada maknanya, ya. Kali ini kita nanti mempelajari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-83 sampai 84, ya. Ini saya harapkan bisa mengikuti semuanya dan nanti dimaknani yang lengkap, ya, dimaknani yang lengkap. Kalau bisa itu nanti keterangan saya ditulis, ya, di samping buku yang kalian pelajari, ya, kelas 7. Dulu sudah ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin. Kalau baca Quran enggak kuat harus diwakafkan dan diulang sebelumnya, ya. Wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna lan ing nalikane mundut sapa ingsun, tegese ingsun Allah, misaqa bani Israila ing janjine kaum Bani Israil, ing janjine kaum Bani Israil. Masih ingat siapa kaum Bani Israil? Yaitu adalah anak cucunya Nabi Yakub, ya. Israil itu kalau Arabnya adalah
abdullah ya. Berarti hamba Allah. La ta'buduna ojo podo nyembah sira kabeh. Ojo podo nyembah sira kabeh illallaha kejaba ing Allah. Illallaha kejaba ing Allah. Jadi Allah memberi janji kepada orang Bani Israel dengan beberapa janji ya. Yang pertama adalah engkau tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini karena kita orang Islam, kita harus berkeyakinan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Maka syaratnya masuk Islam baca syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Maka kita harus menyembah hanya kepada Allah. Utamanya sholat ya, anak-anak yang sudah pada balik ya, maka harus sudah lengkap sholatnya 5 waktu, jangan sampai meninggalkan. Satu kali saja meninggalkan sholat tanpa ada undur, maka namanya sudah ditulis di pintu neraka. Maka saya harapkan harus lengkap. Ya, kalau memang di situ ketiduran misalnya orang sing gugah, maka harus dikodok. Ojo dadi apa jenenge penggautan. Ya, apalagi yang sudah balik ya. Wabil walidaini lan becik mbagusana sira ing wong tuwa loro. Lan becik mbagusana sira ing wong tuwa loro. Ihsanan kelawan bagusi temenan. Ini janji Allah pada Bani Israel. Yang kedua adalah kalian disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, atau disebut dengan birrul walidain. Ini hukumnya wajib. Maka barang siapa tidak berbuat baik pada orang tua, artinya durhaka kepada orang tua, maka hukumnya dosa besar. Tidak hanya dosa besar, tapi di situ siksanya kontan di dunia, atau disebut dengan uququl walidain. Caranya bagaimana berbuat baik pada orang tua? Contohnya kita dipanggil orang tua, maka harus menjawab dengan lemah lembut. Nang, nduk, dalem Pak, dalem Bu, semacam itu. Ya, dengan berbuat baik, perintah ya anut. Kalau nggak bisa melaksanakan harus memberi alasan yang lemah lembut juga. Bil walidaini ihsana, masih hidup. Ketika sudah mati, maka kita doakan, kita bacakan Al-Quran ya. Kemudian penting lagi yaitu ketika kita berdoa habis sholat, jangan sampai lupa mendoakan kepada orang tua. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Macam itu ya. Masa ora hafal iki, cah tiga wis hafal ya. Wadil qurba lan becik bagusana wong kang duweni hubungan kerabat. Becik bagusi ing wong kang duweni hubungan kerabat utawa saudara. Jadi selain kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, maka juga berbuat baik kepada kerabat atau saudara. Kalau kakak adine aja nganti tukaran. Walaupun tukaran ya bar kudune apik nah. Indil kurba. Aja nganti kasih neng-nengan. Kadang-kadang ku neng-nengan nganti pirang-pirang tahun ra padunan. Maka di situ ada keterangan dalam hadis, barang siapa sing nenengan karo dulure nganti 3 dina, maka keduanya adalah berhak masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik wadil kurba. Wal yatama lan pira-pira anak yatim, berbuat baiklah kepada anak-anak ya yatim. Apa kriteria anak yatim itu?
Anak yatim adalah anak yang belum balik, ya, ditinggal mati oleh orang tuanya. Itu namanya yatim. Kalau yang meninggal ibu, ini bukan yatim. Ini istilah Arab yatim. Tapi dalam istilah Indonesia ada yatim piatu. Piatu ini adalah tidak ada dalam istilah Arab, tapi dalam bahasa Indonesia ada. Itu yang ibunya meninggal. Ya, kalau bisa ya semuanya, cek yatim, cek piatu, kabeh diapiki. Tapi kadang-kadang anak yatim cilik kok kurang ajar bocah kok, Pak. Ya memang semacam itulah. Kadang-kadang, tapi jangan sampai kita sampai menyakiti anak-anak yatim, ya. Karena Rasulullah juga bersabda, ana wa kafilul yatimi hakada. Saya berserta orang-orang yang mencukupi menanggung anak yatim seperti dua jari. Jadi Rasulullah itu sampai memberi syarat dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ini betapa dekatnya orang yang mau untuk menanggung, ya, mencukupi kebutuhannya anak-anak yatim, besok akan bersanding dikumpulkan dengan Rasulullah. Dekatnya seperti dua jari tadi, ya, anak-anak yatim. Wal masakini lan pira-pira wong miskin, lan pira-pira wong miskin. Juga kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Maka termasuk akhlaknya Rasulullah itu berbuat baik atau awor karo sinten wae niki Kanjeng Nabi mboten merasa gengsi. Nah, niki anak-anak kalau biasa membaca berjanji ini yang terakhir, wakana yang terakhir, itu ada kata-kata wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'ahum. Jadi Kanjeng Nabi itu sering, ya, duduk-duduk dengan orang-orang miskin, orang fakir. Beda dengan orang sekarang, kalau orang kaya ku gengsi, tidak awar karo wong miskin. Ini jangan sampai. Kita disuruh oleh Allah berbuat baik kepada orang miskin, ya, apalagi orang fakir. Wa qulu lan padha ngucap sira kabeh linnasi maring manusa husnan kelawan ucapan kang bagus. Nah, ini jadi tadi janji yang pertama adalah hanya menyembah kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, yang ketiga pada kerabat, yang keempat pada anak yatim, yang kelima pada orang miskin, kemudian janji yang keenam, ya, ini janji yang keenam adalah hendaknya berkata baik kepada manusia. Maka kita harus berhati-hati dengan lisan kita, ya. Kalau kita berbicara yang baik. Jangan sampai berbicara kasar, apalagi berbicara yang kotor. Ini saya harap anak-anak ini jangan sampai. Kadang-kadang ya anak-anak sing misah iku fasae ra karuan. Naudzubillah, ya, jangan sampai seperti itu. Jadi pada orang tua, pada kakak, pada adik, pada siapapun ini bicara yang baik. Maka Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut." Ya, barang siapa mengaku iman pada Allah dan iman pada hari akhir, maka kalau bicara, bicaralah yang baik, falyakul khairan. Jadi ngomong sing apik. Nek gak iso ngomong sing apik, awil yasmut utawa alung meneng. Ya, itu seperti itu. Maka dipikir dulu. Wa qulu linnasi husnan. Wa aqimu lan padha jumeneng ana sira kabeh as-sholata ing salat. Ya, dirikanlah salat. Ini anak-anak perlu saya terangkan dahulu kelas 7 mungkin sudah pernah disampaikan oleh Bapak Guru,
Yaitu bedanya mendirikan sholat dan melakukan sholat apa? Ya. Kalau melakukan sholat, ini dia hanya melakukan tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya sholat. Tapi kalau mendirikan, ini benar-benar dia meneliti sholatnya. Maka sholat itu diterima oleh Allah harus memenuhi beberapa kriteria. Maka ada yang dinamakan dengan syarat sholat, ya, syarat meliputi syarat wajib maupun syarat sah. Ya, kemudian ada lagi yaitu rukunnya sholat yang membatalkan sholat dan sebagainya. Ini harus dipenuhi semua. Nah, ini mendirikan sholat itu semacam itu. Makanya anak-anak kalau sholat itu jangan sampai ngawur ya. Kadang-kadang dilokno Pak lu sholat kok seperti ngono nang. Oh, sapal kok Pak. Sholat itu ora cepet-cepet kayak ngono iku ya. Dibaca bacaannya yang pelan kalau bisa dipahami artinya. Nah, jadi sholat itu setiap harakan harus ada antengnya, harus ada tenangnya, yaitu yang dinamakan dengan tumak ninah. Sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya ora sah. Ya, sebab ora ana antengnya. Pemenan sholat tarawih ngoten niku, masyaallah. Ndi sing cepet ya penumpangnya akeh. Itu namanya bukan mendirikan sholat, tapi hanya sekedar melakukan sholat. Ya. Maka saya harapkan anak-anak supaya sholatnya selain dilengkapi harus sholatnya diteliti, ya, bacaannya dilengkapi, sehingga nanti sholat kita diterima oleh Allah. Nah, sholat itu nanti tolok ukurnya adalah dengan perbuatan kita. Kapan sholatnya kok apik, istiqomah, ya. Insya Allah nanti perbuatan kita akan lebih lama lebih baik. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat, atau sholat yang dilakukan dengan sesungguhnya, maka bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat itu nanti akan menjadi tolak ukur semua ibadah. Ya. Nah, maka besok di hari kiamat yang ditanyakan pertama kali adalah masalah sholat. Piye sholate, kapan sholate apik, insyaallah kabeh ngibadah katut apik. Posone, zakate, hajine ditulis apik. Sebab sholate apik. Sholat apik ku piye sholat? Awal waktu dilakukan dengan sholat berjamaah, sholatnya khusyuk, alon-alon, ora gerusa-gerusu. Ini sholatnya apik, insya Allah ngamal ibadah ini katut apik. Tapi sholatnya elek, sholatnya ora tepat waktu, kadang malah meninggalkan sholat, mandang sholat ya kaya digudak kirek kaya mang. Maka ibadah-ibadah lainnya juga dianggap elek nanti. Ya. Maka saya harapkan anak-anak sholatnya harus diperbaiki, apalagi yang sudah pada balik. Maka dalam aturan Islam itu nanggon fikih, kapan anak umur 7 tahun, maka orang tua wajib ngajari anaknya sholat, ngajari ya ngakon. Umur 7 tahun. Memang belum wajib, 7 tahun. Wajibnya kalau sudah balik itu dalam rangka latihan. Nanti kalau sudah 10 tahun wis diajari sholat, wis dikongkon sholat, kok isih ora gelem sholat, nah iki Kanjeng Nabi dawuh wadribuhu inda asrin. Maka orang tua disuruh mukul anaknya agar mau sholat. Maka saya harapkan anak-anak jangan sampai dipukul gara-gara tidak sholat. Wa atuz zakah wa atu lan becik ngetokake sira kabeh az-zakata ing zakat, tunaikanlah zakat. Nah, ini anak-anak sudah diberi pelajaran dalam kitab fikih ada bab zakat. Ya. Zakat itu artinya adalah membersihkan. Zakat itu dibagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini dikeluarkan setelah
kita melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Ini zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal, yaitu zakat harta benda. Ini banyak sekali, ada peternakan, pertanian dan sebagainya. Ini ya saya terangkan semua ini dalam kitab fikih ya. Summa tawallaitu mongko kari-kari mengo sira kabeh, mengo iku berpaling, memalingkan muka, blengos. Illa qalilan kejaba namung sithik mingkum saking sira kabeh. Wa antum hale utawi sira kabeh kumukriduna iku wong kang padha mengo iku mlengos iku memalingkan muka. Artinya apa? Artinya orang Bani Israel sudah diberi janji Allah sebanyak itu, maka mereka tidak menghiraukan, tidak mengindahkan, melengos, tidak mengindahkan, kecuali hanya sebagian kecil yang mau mengindahkan, mau mengikuti janji Allah. Maka walaupun janji ini hanya ditujukan kepada Bani Israel, maka pada hakikatnya juga ditujukan kepada kita semua. Wa id akhadna lan ing nalikane mundhut sapa ingsun misaqakum ing janji ira kabeh la tasfikuna aja padha ngilekake sira kabeh. Ngilekake jangan sampai mengalirkan dima'akum ing pira-pira getah ira kabeh. Janganlah engkau mengalirkan darah. Artinya kita tidak diperbolehkan ya, dilarang untuk membunuh orang lain tanpa ada sebab yang benar, tidak boleh. La tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna lan aja padha ngusir sira kabeh. Ngusir, menundung, mengusir anfusakum ing keluarga ira kabeh min diyarikum sanggeng pira-pira omah ira kabeh. Ini kadang-kadang karena ada perkelahian dalam keluarga, ya, sampai ada yang mengusir satu sama lain. Ini karena tidak bisa mengendam rasa marah. Ini. Maka saya harapkan semoga kita semua anak-anak ya keluarga kita dijaga oleh Allah, jangan sampai ada yang broken home ya. Broken home itu keluarga bubar sebab tukaran. Ya muga-muga tidak ada yang semacam itu, bapak ibunya rukun-rukun sehingga anaknya juga ikut tentram. Bab kapan bapak ibunya ora rukun, ini anak yang jadi korban. Nah, ini pesan Allah kepada Bani Israel tadi, jangan sampai ada yang mengusir keluarganya. Summa aqratu mongko kari-kari padha netepake sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh tashhaduna iku padha nekseni sira kabeh. Ya. Jadi itulah janji-janji Allah pada Bani Israel, yaitu ada 10 ya. Jadi yang atas ini ayat 83, ini ada 8, kemudian 84 ini ada 2 ya. Oleh karena itu mari kita amalkan ya pesan Allah pada Bani Israil ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan diberi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.